Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman hari ini diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang lancar. Kembali lagi di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purworejo, Jawa Tengah. Di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purworejo, Jawa Tengah ini menginformasikan bibit tanaman yang masyarakat tahu. Perkenalkan, nama panjang saya Muhammad Afan Mubarok, nama panggilan saya Mas Afan. Sekarang ini Mas Afan membuat video di tanggal 18 Oktober 2022. Di tanggal 18 Oktober 2022 ini Mas Afan mau menunjukkan budidaya bambu antara kultur jaringan dan stek. Teman-teman, antara kultur jaringan dan sistem stek batang ya Mas Afan. Ya. Ini kembali lagi saya membantu Mas Afan ini. Untuk video kali ini Mas Afan maaf nih masih agak batuk Mas Afan. Ya. Menunjukkan tata cara atau sistem budidaya tanaman pohon bambu ini. Pohon bambu dengan sistem kultur jaringan dan sistem stek batang. Kami akan menunjukkan perbedaannya sama rekomendasi untuk pemilihan bibit ya Mas ini ya. Karena sekarang waktunya musim penghujan. Terus Mas Afan ini sebenarnya mau bikin video di lokasi pembukaan langsung ya Mas Afan ya. Karena terkendala dengan cuaca hujan dari sore ya Mas Afan ya. Sesorean ini kebetulan hujan terus. Jadi kita cukup ambil sampelnya ya Mas Afan ya. Kita cukup ambil sampelnya buat untuk menjelaskan ya Mas Man ya, bagaimana cara sistem pengembangan antara sistem kultur jaringan dengan sistem stek batang atau stek pucuk ini Mas Man ya. Ini Mas Pur ini. Kalau yang ini yang kultur jaringan ya. Itu yang kultur jaringan. Untuk kultur jaringan untuk batangnya kecil-kecil nih Mas Man ya. Ya. Batangnya kecil-kecil ini seperti ini. Walaupun batangnya kecil, ini akarnya udah banyak nih Mas Afan nih. Ya. Di dalamnya ini udah banyak akar. Sedangkan kalau yang untuk stek batang atau pucuk ini kendalanya ini untuk perakarannya cukup lama ini Mas Afan. Ya, untuk tumbuh akarnya cukup lama ini. Ini di tempatnya Mas Afan sementara ada 3 jenis ini Mas Afan ya. Ya. Ini ada jenis kultur jaringan nih, yang ini ada petung, ada apus atau bambu tali ya Mas Afan ya. Nah ini untuk yang kuning juga ada ini Mas Afan ya. Ini bambu kuning nih yang seperti ini warna kuning ya Mas Afan. Ya. Ini untuk yang bambu apus atau ini yang bambu petung Mas Afan ya. Oh ya, ini petung. Yang petung tuh ciri khasnya batangnya cukup besar dan tinggi ya Mas Afan ya. Sangat tinggi batangnya kalau yang untuk Petung. inti untuk pohon bambu petungnya Mas Afan ya. Ini gimana Mas Afan sebelum ini menjelaskan, pesan-pesan Mas Afan untuk teman-teman yang sudah bantu subscribe Mas Afan nih. Sebelum ini ntar dijelaskan bagaimana keunggulan dari sistem kultur jaringan maupun Ya, dari untuk pesan-pesannya ya, untuk yang sudah subscribe Mas Afan dan channelnya Mas Afan, sangat terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah subscribe. Untuk yang belum juga tidak apa-apa. Untuk yang belum jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, share, dan komentar biar tidak ketinggalan videonya Mas Afan selanjutnya ya teman-teman. Dan seperti ini bambunya, pohon bambu. Ini kita akan menunjukkan bibit bambu sistem kultur jaringan ini. Yang ini dengan sistem
stek batang atau stek pucuk nih yang Ya, seperti stek ini. batang atau stek butuh. Mari Mas Wan, kita buka ya Mas Wan ya. Ya. Ini kita buka. Ini yang dari sistem kultur jaringan dulu Ya, Mas Wan. yang dari Kita bongkar. Coba Mas Wan bantu bongkar tuh Mas Wan. Kita bongkar, tanahnya kita buang. Ini Mas Afan, ini kalau yang sistem kultur jaringan akarnya udah sangat ini Mas Afan, sangat banyak ini. Ya, sangat banyak akarnya. Nih coba dipegang Mas Afan. Ya, segini. Yang kultur jaringan ini. Nah, ini yang kultur jaringan. Akarnya sudah lumayan lebat ya teman-teman. Ini untuk yang kultur jaringan. Akarnya udah gondrong nih. Ini juga. Jadi ciri khas dari sistem kultur jaringan seperti ini. Ya. Walaupun dari segi batangnya kelihatan kecil, tapi akarnya udah sangat gondrong nih Mas Wan. Ya. Jadi apabila nanti ditanam akan sudah cepat tumbuhnya Mas Wan. Ya. Karena dilihat dari perakarannya pun sudah sangat gondrong atau sangat lebat ini. Dan coba selanjutnya Mas Wan, ini kita coba buka yang ini yang apa? Stek. Yang stek ini ya, yang stek batang. Yang ini dulu Mas Wan. Ini yang apus ini ya. Ini yang apus. Coba kita buka. Kita buka lagi, kita buang tanahnya. Nah. Ini yang sistem stek nih. Ya, ini yang sistem spek. Sistem stek untuk perakarannya ini tumbuhnya dari ini ya Mas Pur nih. Dari Apa namanya nih? Dari apa ini? ruas-ruas ya. Ruas-ruasnya ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi memutar dia keluar dari ruas-ruas bambunya ini. Ruas atau bonggol bambunya ya. Bonggol bambunya atau ruas nih. Soalnya ini diambil dari pucuk-pucuknya ya Mas. Ya. Ya, Mas ya. Iya, Dari pucuk bambu ini. Dari pucuk bambu disetek ataupun dipotong lalu ditancapkan dalam polybag ya Mas ya. Iya. Dalam medianya seperti itu. Lalu kita bongkar lagi Mas ya. Coba yang ini aja Mas. Coba yang ini. Ini yang kuning nih Mas ya. Iya, bambu kuning. Bambu kuning nih. Kita bongkar yang kuning nih. Wah. Wih. Ini kenapa dinamakan dengan bambu kuning? Karena warnanya udah kuning ya Mas ya. Ini betul sekali ini. Ini warna kuning. Ini juga dari stek batang ini. Ini yang dari stek batang. Untuk yang dari stek batang ini perakarannya selalu tumbuh dari ruas-ruasnya. Dari Ya? ruas-ruasnya ataupun dari bogolnya ini. Ini seperti ini. Mas Pur, cobain hiung Mas Pur. Ini kan
diambil dari pucukan bambu ataupun dari bogolan ini. Ya. Ini akarnya akan keluar dari bogolnya ini Mas Amanda. Ya. Ini akarnya seperti ini. Ini yang dari bambu kuning nih. Coba kita buka lagi yang satu ini. Kita bongkar. Iya, tanahnya ya teman-teman. Hampir 1 kresek. Ini yang satunya ini. Bongkar. Ini yang dari stek pucuk atau stek batang nih. Ini selalu tumbuh akar di bonggolnya ataupun di ruasnya ini. Ini kita atau timnya dari Mas Aman ini akan menunjukkan perbedaan ini Mas Aman ini. Iya. Ini jadi gini Mas Aman ya. Iya. Ini udah kelihatan sekali, udah kita bongkar. Gimana sih kualitas dari bibit sistem kultur jaringan dengan sistem stek ini ya, stek batang. Ini udah kelihatan sekali, dilihat dari perakarannya pun ini sudah jauh beda banget ini Mas Aman ya. Lebih bagusan yang kultur jaringan. Lebih bagusan yang kultur jaringan. Untuk dari itu kata Mas Afan ini sangat merekomendasikan ya Mas Afan ya. Ya. Sangat merekomendasikan ini apabila ada teman-teman yang ingin membeli atau ingin menanam, direkomendasikan dari yang sistem kultur jaringan ya Mas Afan. Soalnya perakaran pun sudah banyak, sudah gondrong. Kecuali itu lebih tahan ya Mas Afan ya. Lebih tahan ini kalau yang akarnya gondrong, walaupun kelihatannya batangnya kecil, tapi setelah ntar ditanam tumbuhnya cukup cepat ya Mas Afan ya. Cukup cepat dan cepat besar ini. Walaupun kelihatan ini besar yang ini ya Mas Pur ya. Iya, karena itu stek ya. Stek ya. Tapi ntar kalau udah ditanam di lahan itu tingkat pertumbuhannya akan kalah dengan yang sistem kultur jaringan nih. Ini kayaknya seperti itu ya Mas Afan ya. Iya. Selanjutnya gimana Mas Afan? Kalau ada teman-teman yang ingin membutuhkan bibitnya ataupun menginginkan bambunya, silakan Mas Afan. Gimana Mas Afan caranya Mas Afan? Maaf ya Mas, akan batuk ya teman-teman. Ya, untuk cara pembelian teman-teman bisa hubungi di nomor telepon 0812 2777 9812 atau 0857 4234 7787. Untuk website ada di www.bibitanaman.com. Mas Afan ulangi, untuk website ada di www.bibitanaman.com. Untuk Facebook ada dijual bibit tanaman. Untuk lokasi ada di Desa Samping, Kecamatan Kecamatan Kediri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya teman-teman. Nah ini untuk bambu-bambunya ya. Dan ada pun kalau ada teman-teman yang menginginkan yang stek batang, kalau untuk pengiriman Jarak jauh ya Mas Afan ya. Ya. Mas Afan tidak merekomendasikan ya Mas Afan. Ya karena Tidak berani istilah tanggung jawab ya dalam perjalanan. Ya Mas Pur ya. Iya, karena sistem stek perakarannya lebih Kurang ya? bagus ya. Lebih bagus daripada yang kultur jaringan ya. ya, Untuk yang stek perakarannya kurang ya. ya. Masih bagus yang kultur jaringan Mas Afan ya. Makanya di sini Mas Afan sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang ingin membeli misalkan pengiriman jarak jauh. Ini yang kultur jaringan sangat kuat Mas Afan ya. Sangat kuat untuk dikirim dalam jarak jauh Mas Afan ya. Karena sistem kultur jaringan ini mempunyai perakarannya sudah lebat dan sangat kuat ya. Untuk kultur jaringan ini biasanya
tumbuh berikutnya itu kan semakin besar dan semakin besar. Jadi seperti itu, seperti ini ya. Ini yang kultur jaringan ya, perakarannya sangat bagus ya. Jadi bila mana dikirim jarak jauh ini sangat direkomendasikan dari Mas Afan ya. Ya. Udah sangat kuat ini ya. Sangat Sangat kuat, sangat sehat ini. Walaupun perjalanan jauh berhari-hari di dalam kendaraan, insya Allah akan Aman, aman ya? sampai tujuan. Kalau yang Stek. sistem stek ini kayak gini, perakarannya ini sangat kurang. Iya. Kalaupun untuk pengiriman jauh dari timnya Mas Afan atau dari pusat bibit tanaman di Purworejo ini tidak merekomendasikan. Ya. Soalnya dilihat dari sistem perakaran pun masih kurang ya ini Mas Afan ya. Masih kurang tumbuhnya. Takutnya kalau dalam perjalanan panjang bisa mati ya Mas Afan ya. Bisa mati dalam perjalanan. Ya, ini untuk yang bambu kuningnya karena saya juga sudah besar ya, tapi cuma berakarannya ini cuma Dikit Mas Afan ya. sedikit ya. Jauh lebih bagus yang Ya jauh lebih bagus yang kultur jaringan. kultur jaringan. Dapat sekali lagi Mas Afan minta maaf tidak bisa menunjukkan di Lokasi ya. penangkarannya ya Mas Ya, Afan ya. karena Soalnya hujan. terkendala dengan hujan, oleh karena itu Mas Afan cuma ini mengambil sampelnya ya Mas Afan. Iya. Ini kebetulan di samping rumahnya Mas Afan ini Mas Afan ya. Iya. Di samping rumahnya Mas Afan. Soalnya ada teman-teman yang minta ya Mas Afan ya. Iya. Yang meminta di komentar untuk menunjukkan bagaimana sih perbedaan antara kultur jaringan dengan bambu sistem stek. Ini kiranya dari Mas Afan begitu ya Mas Afan, sekiranya untuk penjelasan soal sistem cara budidaya bambu sistem kultur jaringan dengan sistem stek batang ataupun stek tutup. Hasilnya seperti ini. Sekali lagi Mas Afan sangat merekomendasikan yang sistem kultur jaringan ya Mas Afan ya. Karena minim kematian ya Mas Afan ya. Minim kematian. Kalaupun setelah ditanam ataupun di kebun ini sangat mudah untuk hidupnya dan cepat sekali berkembangnya. Oh ya Mas Mat, kalau yang bambu ini bambu apa? Bambu apus ini fungsinya untuk tali ya Mas Mat? Ya, untuk tali. Bisa dibuat tali, bisa dibuat untuk kerajinan itu ya? Ya, kerajinan juga Kerajinan apa anyaman-anyaman itu ya Mas Wan ya? Ataupun juga bisa dibuat kerajinan apa bikin itu apa namanya Mas Wan? Kayak Perabotan lampu itu ya? Perabotan Perabotan juga perabotan bisa, rumah. perabotan juga bisa. Kalau yang petung juga banyak sekali manfaatannya. juga sangat bagus untuk pencegahan erosi Mas Afan ya. Ya. Juga selain itu juga bisa ditanam di pinggir sungai untuk pencegahan erosi tanah itu, buat tanggul-tanggul sungai itu ya Mas Afan ya. Ya, sungai. Selain itu juga Mas Afan melayani penjualan sistem grosir maupun ecer ya Mas Afan ya. Ya, brosur maupun ecer. Juga melayani partai untuk pengadaan barang proyek juga ya Mas Afan ya. Biasanya Mas Afan juga melayani untuk proyek-proyek dari dinas pemerintah ya Mas Afan ya. Dinas pemerintah dari dinas pertanian maupun kehutanan ya Mas Afan. Biasanya untuk ditanam di pinggiran sungai untuk menanggulangan erosi ya Mas Afan ya. Erosi maupun longsor di bantaran-bantaran sungai ya Mas Afan ya. Atau dalam sistem tanah yang sifatnya miring Mas Afan ya. Ya. Sangat bagus. Sekali lagi untuk informasi gimana Mas Afan tentang bagaimana kalau teman-teman
menginginkan bibitnya atau ingin beli bibitnya Mas? Ya, untuk cara pembelian teman-teman bisa hubungi di nomor telepon 0812 2777 9812 atau juga di nomor telepon 08 ulang ya Mas Afan, di nomor telepon 0812 2777 9812 atau 0857 4234 7787. Untuk website ada di www.bibitanaman.org. Untuk Facebook ada dijual bibit tanaman. Untuk lokasi ada di Desa Samping, Dukuhutan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya teman-teman. Untuk pesan dan pesannya Mas Wan, untuk teman-teman. Dan untuk pesan-pesannya karena hutan sudah tua, panas kering, kadang juga ada pengembangan pohon secara liar dan pembakaran hutan secara liar. Walaupun seperti itu teman-teman juga bisa menanam ya walaupun Dua pohon satu sudah dua sangat pohon membantu ya Mas Wan sudah ya? sangat membantu ya. Untuk membantu penghijauan ataupun kembali. reboisasi ya Mas Wan. Ya seperti dahulu ya, walaupun satu dua pohon ya sudah lumayan. Sangat bermanfaat ya Mas Wan Ya, ya. kalau lebih banyak ya lebih bagus ya. Kiranya penjelasan dari Mas Afan cukup sekian ya Mas Afan ya. Ya. Ini mengenai bagaimana sistem ataupun cara budidaya bambu dari sistem kultur jaringan maupun dari sistem stek batang maupun pucuk. Ini hasilnya seperti ini. Ya. Dan sekali lagi Mas Afan sangat merekomendasikan ya Mas Afan Ya. untuk penanaman yang dari sistem kultur jaringan. Ya. Alasannya apa? Karena alasannya dari segi perakarannya sangat gondrong ya Mas Ya ya. sangat gondrong untuk Akarnya yang sangat gondrong sekali, bibitnya sangat sehat sekali. Dari itu untuk pengiriman dalam jarak yang jauh maupun berhari-hari ini sangatlah tahan. ya. Kalaupun yang untuk sistem stek batang, Mas Afan tidak begitu merekomendasikan ya Mas Afan. Ya, untuk yang Kalau untuk pengiriman jarak jauh ya Mas Afan, Iya. dari itu Mas Afan tidak bisa bertanggung jawab ya Mas Afan. Iya. Apabila ada teman-teman yang menginginkan yang sistem stek batang maupun stek pucuk ini. Karena ketahanan masih lebih tahan yang sistem kultur jaringan. Ya, kalau yang kultur jaringan lebih bagus dan Lebih cepat bagus ya Mas Wan. gondrongnya daripada yang ini apa namanya, yang Stek stek batang maupun batang pucuk ya Mas maupun Wan. pucuk ini lebih kecil apa Lebih sedikit ya Mas Wan ya, ya. lebih sedikit atau Untuk pertumbuhan akarnya ya. ya. Ya, Mas Afan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.